Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angguna Priyanti dari kelas 10 TLM. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan kembali cerita yang berjudul Ketabahan Putri Tandan Palik. Dahulu ada sebuah negeri bernama Luwu yang terletak di Pulau Sulawesi. Negeri Luwu dipimpin oleh seorang raja bernama Lebusatana Datu Maungge, atau yang sering dipanggil Datu Luwu. Datu Luwu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik bernama Putri Tandan Palik. Raja Bone ingin Putri Tandan Palik menjadi permaisuri untuk anaknya. Datu Luwu bimbang karena menurut adat perempuan negeri Luwu tidak diperkenankan menjadi istri dari pemuda negeri lain. Jika memang ini sudah takdir Tuhan, aku akan menerimanya, kata Datu Luwu. Tiba-tiba, keesokan paginya, Putri Tandan Palik jatuh sakit. Ada apa dengan kamu, nak? Kata Datu Luwu. Putri Tandan Palik hanya terdiam sambil menunjukkan sekujur tubuhnya yang borokan dan penuh dengan cairan yang sangat bau. Putri Tandan Palik pun pergi meninggalkan negeri dan menetap di Pulau Wajo. Pada suatu hari, ia didatangi oleh seekor kerbau putih. "Mau apa kamu?" kata Putri Tandan Palik. Bukannya pergi, kerbau itu malah mendekati dan menjilat kakinya. Sungguh tidak percaya penyakit Putri Tandan Palik langsung sembuh. Ada putra mahkota yang tersesat dan ia tidak sadar telah berpisah dari rombongannya. Kemudian ia melihat ada sebuah sumber cahaya yang dilihatnya dari atas pohon. Dia pun menghampiri sumber cahaya tersebut. Tetapi untuk sampai ke sana, ia harus melewati hutan, rawa-rawa, dan juga sawah. Dan di saat ia bertemu dengan sumber cahaya tersebut, dia pun langsung mengetuk pintu. "Permisi." Putri Tandan Palik menyauti dari dalam. "Siapa ya?" "Aku pemburu yang tersesat," kata putra mahkota. Putri Tandan Palik dengan senang hati membukakan pintu sambil berkata, "Silahkan masuk, maaf gubuknya jelek," kata Putri Tandan Palik. Malam itu, putra mahkota tidur di kamar belakang, sedangkan Putri Tandan Palik tidur setelah semua pekerjaan rumahnya selesai. Putri Tandan Palik bermimpi ia bertemu dengan seorang pemuda yang sangat gagah. Pemuda itu tidak lain ialah putra mahkota. Pagi-pagi sekali, Putri Tandan Palik menyiapkan sarapan untuk tamunya. "Terima kasih," kata putra mahkota. Putri Tandan Palik kagum dengan kesopanan putra mahkota. Putra mahkota pun kagum dengan ketabahan Putri Tandan Palik. "Kapan putri akan berkumpul kembali kepada Datu Luwu?" kata putra mahkota. Putri Tandan Palik hanya diam sambil menunjukkan keris pemberian ayahnya. "Kalau Tuan tidak keberatan, bisakah Tuan mengantarkan keris ini kepada ayah hamba?" kata Putri Tandan Palik. Putra mahkota tidak keberatan mengantarkan keris tersebut. Setelah beberapa hari di perjalanan, akhirnya putra mahkota tiba di negeri Luwu. Setelah tiba di negeri Luwu, putra mahkota pun langsung mengasih keris tersebut kepada ayah Putri Tandan Palik. Setelah berhasil mengantarkan keris tersebut dan juga berhasil mengembalikan Putri Tandan Palik kembali ke kerajaan, diam-diam putra mahkota menaruh hati kepada Putri Tandan Palik yang cantik, baik, dan tabah dalam semua cobaan. Kemudian ia berniat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Sekian cerita singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.